Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, NIM 2010204049. Lokal Tadris Biologi 3A. Dosen pengampu Bapak Endra Latiman SSI MPD. Faktor lingkungan. Materi pembahasan yang pertama, hubungan organisme dengan lingkungan, yang kedua iklim, dan yang ketiga tanah. Hubungan organisme dengan lingkungan. Hubungan yang pertama, hubungan antara makhluk hidup. Setiap makhluk hidup yang hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dinamakan simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan tanaman bunga, kerbau dengan burung jalak. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara ikan hiu, ikan remora, hubungan anemon laut dengan ikan badut, dan hubungan antara tanaman paku dan pohon besar. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya, kutu yang hidup di tubuh hewan, bunga rafflesia yang hidup di tumbuhan inangnya. Iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu untuk lokasi tertentu di bumi atau planet lain. Beberapa pengertian iklim menurut para ahli antara lain, menurut World Climate Conference 1979, sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. Menurut Glenn T. Trewarta 1980, konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Menurut Gibbs 1978, peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Unsur-unsur iklim. Penyinaran matahari. Matahari di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Kelembapan udara, yaitu banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah higrometer. Awan merupakan massa dan butir-butir kecil yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Curah hujan. Curah hujan adalah jumlah yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah. Tanah dalam bahasa Yunani yaitu bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Manfaat tanah bagi kehidupan manusia antara lain tanah sebagai lahan, bahan baku industri, dan sumber energi. 1. Tanah sebagai lahan dimanfaatkan untuk permukiman dan industri, lahan pertanian dan lain-lain. Yang kedua, tanah sebagai bahan mentah industri antara lain tanah liat, lempung bahan pembuatan gerabah, bahan baku semen, bahan bangunan seperti genteng atau bata, lumpur untuk pengeboran minyak, cetakan pengecoran besi. Ketiga, tanah sebagai sumber energi. Tanah gambut merupakan salah satu sumber energi alternatif dari persebaran tanah gambut di Indonesia. Terdapat di Sumatera Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Papua. Fungsi umum tanah: tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua, penyediaan kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. Ketiga, penyediaan kebutuhan sekunder tanaman seperti zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, dan asam-asam organik, antibiotik, dan toksin anti hama, enzim yang dapat meningkat kesediaan hara. 4. Sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlihat langsung atau tak langsung dan penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. 5. Lokasi pembangunan sebagai infrastruktur seperti bangunan rumah, kantor, supermarket, jalan, terminal, stasiun, dan bandara. Yang keenam, sebagai tempat berdiri tegaknya dan bertumpunya sebuah tanaman. Yang ketujuh, fungsi yang selanjutnya yaitu untuk penyediaan dan gudangnya air bagi suatu tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.